Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman sedulur dimanapun panjang berada yang selalu mampir mendengarkan konten YouTube saya, agamanya apapun, sukunya apapun. Saya selalu doakan panjenengan selalu sehat, bahagia, berlimpah dan panjang umur. Wabil khusus beliau Bapak Supono yang di Pekanbaru, beliau adalah orang yang sudah Allah perkenalkan. Di waktu kondisi saya, keluarga saya sangat banyak sekali terbantu oleh beliau. Beliau adalah malaikat di kehidupan saya. Satu orang tua saya, wakil Tuhan di muka bumi ini yang pertama. Saudara-saudara saya, mereka malaikat-malaikat saya sebelum saya bisa apa-apa. Dan beliau Bapak Supono hadir di kehidupan saya di pas kondisi waktu saya sangat-sangat saya tidak bercerita, teman sedulur. Terima kasih sekali. Saya selalu doakan Pak Supono dan keluarga selalu bahagia, panjang umur, dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman sedulur, tetangga saudara saya yang mungkin belum mampir di konten YouTube saya. Saya ingin berbagi kembali. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai. Di sini saya tidak berniat berceramah, tausiah ataupun menggurui teman sedulur. Saya ingin berbagi dari satu kiriman video dari sahabat saya. Jangan pernah lari dari contoh Nabi kita Muhammad SAW. Jika umat muslim, Rasulullah Nabi Muhammad adalah suri toladan. Beliau mencontohkan akhlak yang baik. Saya bukan ustaz, saya bukan kiai, namun saya ingin berbagi dari satu sisi. Renungkan kata-kata saya, teman sedulur. Jangan-jangan ataupun jangan sampai panjenengan teman sedulur dalam menjalani kehidupan spiritual, hidup, perjalanan hidup dalam beragama, kita ini menyesal pada akhirnya. Renungkan, dengarkan kata-kata saya, cerita saya, teman sedulur. Banyak orang akan tertipu. Belajarlah, saya bercerita, belajarlah mensikapi, belajar dari orang judi, teman-teman. Saya bercerita, orang berjudi itu kalau ditanya Tuhannya sama, angka yang dia pasang berbeda-beda. Tujuannya apa? Menang. Tujuannya sama, Tuhannya sama. Kalau ditanya bandarnya juga sama. Sebelum mereka tahu yang keluar angkanya siapa, yang menang siapa, mereka bisa merokok bareng, bercanda gurau, menunggu siapa yang akan beruntung. Tidak pernah menjelekkan pasangan dia seperti apa, tidak pernah menghina. Mereka bercanda gurau, bahkan makan bersama. Hasilnya rahasia, tidak ada yang tahu. Mereka menanti, menunggu siapa yang akan mendapatkan uang ataupun yang menang. Saya bercerita, teman sedulur. Itu kehidupan di dunia ini. Panjenengan tidak percaya? Kalau belum pernah ada di posisi itu, mungkin panjenengan hanya mendengar ceritanya saja. Karena saya pernah di posisi itu, teman sedulur. Saya bercerita real. Tapi mengapa untuk kehidupan kita beragama, kita kalau dengan agama lain, bahkan ini sama-sama Islam, hanya beda aliran, beda ritual, kalau ditanya Tuhannya sama, tujuannya sama, surga. Kalau tidak di surga, neraka. Siapa yang menjadi penghuni surga dan neraka? Enggak tahu juga. Mengapa dalam penantian ritual-ritual itu mereka saling mengejek? Bahkan ini orang Islam, tujuannya sama, surga. Orang agama lain juga surga. Kalau ditanya Tuhannya sama. Ketika panjenengan merasa diri panjenengan
Islam yang masuk surga. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang sudah panjenengan langgar sendiri, bahwasanya di dalam surga itu tidak ada satupun penghuninya yang memiliki sifat sombong. Sedangkan orang yang merasa dirinya masuk surga, yang lain neraka, itu sudah sombong sekali. Panjenengan sudah rugi, kalah dengan orang-orang berjudi tadi. Orang judi itu menanti kemenangan, tujuannya sama, Tuhannya sama, mereka ndak ribut kan? Itu teman sedulur, jangan sampai kita nanti setelah mati di akhirat nanti kita malu dengan orang-orang yang setiap harinya judi. Dalam penantiannya tidak pernah dia mengolok-olok, menyalahkan, bahkan dia bisa makan bersama, duduk bersama, merokok bersama, saling bercanda. Ini orang beragama, masih hidup di dunia, ritual agama ibadah tujuannya sama, Tuhannya sama. Tapi mengapa kalau panjenengan tidak paham ini? Hatimu seperti apa? Perasaan kita itu dengan orang lain, agama orang lain seperti apa? Itulah baik buruknya diri kita. Orang lain tidak pernah tahu, tapi Allah Tuhan yang Maha Kuasa tahu semuanya. Jika hatimu kotor, hatimu membenci, meremehkan, menyalahkan orang lain, panjenengan yang rugi sendiri. Karena tidak ada satupun penghuni surga yang memiliki sifat sombong. Kesombongan itu tersembunyi di dalam hati yang sangat dalam sekali. Sedikit saja panjenengan memiliki sifat sombong, panjenengan yang rugi. Saya berbagi teman sedulur, jangan-jangan kita ini lebih hina dari mereka orang-orang yang menurut kita di dunia ini mereka orang yang salah, mereka orang kafir, mereka neraka. Jangan-jangan pikiran itu, batin perasaan panjenengan teman sedulur setiap hari menyimpan perasaan itu di dalam hati pikiran panjenengan. Ayo bersihkan teman sedulur, bersihkan dari sifat-sifat itu. Ketika panjenengan sudah bisa membersihkan, berdamai dengan diri sendiri, maka panjenengan akan berdamai dengan kehidupan di dunia ini. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, kita saksikan di alam dunia ini, semuanya benar adanya. Jangan pernah kita membencinya. Semua Allah wujudkan, semua Allah ciptakan di muka bumi ini, Allah memberi nikmat. Baik buruk, semua itu ada manfaatnya. Terima kasih teman sedulur. Saya berbagi, mudah-mudahan konten saya ini bukan yang terakhir. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.